العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Kita masuk pada pelajaran yang keempat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, Bayanu ma yanbaghi an tushghala bihi awqatu Ramadan al-Mubarak. Penjelasan berkaitan dengan kesibukan yang patut untuk dilakukan di waktu-waktu di dalam bulan Ramadan yang berbarakah. Berkata Syekh, Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, tafaddala alaina bi bulughi syahri Ramadan. Segala puji bagi Allah atas keutamaan dan ihsannya yang telah mempersilahkan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, wa makkanana fihi minal a'mali salihati allati tuqarribuna ilaih. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengokohkan kita untuk beramal amalan-amalan saleh, yang mana amalan-amalan saleh itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan raihlah untuk bisa sampai kepada Allah al-wasilah. Ambillah wasilah perantara, na'am, untuk dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah di jalannya, semoga dengan itu kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mencari, mengambil wasilah agar bisa sampai dekat kepada Allah. Dan al-wasilah yang dimaksud adalah amalan saleh, keimanan, amalan saleh seorang hamba, itulah yang dapat mendekatkan hamba tersebut kepada Allah. Ini makna dari wasilah. Bukan makna wasilah itu mengambil perantara-perantara berupa orang-orang yang sudah mati, dia dekatkan diri dia kepadanya, maka ini kesyirikan. Naam, al-wasilah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah amalan hamba tersebut yang saleh, bukan sosok-sosok orang-orang yang dianggap saleh. Kenapa? Karena amalan-amalan orang yang sudah mati, jika benar dia adalah orang saleh semasa hidupnya, itu hanya bermanfaat bagi orang tersebut, bagi pelakunya. Amalan saleh seseorang itu bermanfaat bagi pelakunya. Nah, bermanfaat bagi pelakunya sendiri. Jika tidak begitu kan enak. Kalau begitu kita tidak perlu bersusah payah untuk beramal saleh. Cukup saja kita berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang jelas bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling saleh. Nah, jika bertawasul kepada amalan saleh orang lain itu dibenarkan, ya niscaya kita tidak perlu capek-capek beramal saleh. Cukup aja kita cari orang yang paling saleh. Nah, dalam hal ini tentu adalah para nabi. Sudah, kita mengambil para nabi, kita dekatkan diri-diri kita kepada orang-orang saleh tanpa perlu capek-capek kita beramal. Tapi kan tidak seperti itu kenyataannya. Masing-masing individu dari manusia itu kan fardu ain, diwajibkan secara individu, secara personal masing-masing untuk dia beramal amalan saleh. Tidak bermanfaat amalan saleh dirinya kecuali hanya terhadap dirinya. Amalan saleh orang lain ya bermanfaat bagi orang lain tersebut. Nah, makanya Allah katakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Di dalam surat Al-Isra 57 Allah jelaskan bagaimana para nabi, orang-orang saleh itu ternyata mereka berdoa, beribadah kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah dengan wasilah. Para nabi juga mengambil wasilah, mempergunakan wasilah untuk agar sampai atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu? Dengan amalan-amalan saleh mereka, dengan ibadah. Nah, bahkan mereka bersaing dengan amalan-amalan saleh tersebut, siapa yang lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan perantara, yaitu amalan saleh. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, alhamdulillah, setelah beliau mengucapkan hamdalah wa makkanana fihi minal a'mali salihati allati tuqarribuna ilaihi. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengokohkan, menguatkan kita untuk
kita mampu beramal amalan-amalan soleh, yang mana amalan-amalan soleh itu dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi wasilah, na'am, untuk bisa sampai kepada Allah dengan bertaqarrub berupa beramal amalan soleh. Adapun bertaqarrub, na'am, kepada perantara-perantara orang-orang yang sudah mati, maka ini kesyirikan akbar. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil wali-wali sebagai perantara selain Allah untuk agar dekat kepada Allah, alasan mereka melakukan itu, kami tidak mengibadahi mereka kecuali dalam rangka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi bersama dengan itu Allah hukumi perbuatan mereka dengan kesyirikan akbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin kana awwala sabiqin ilal khairat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, yang mana beliau adalah orang yang terdepan dalam amalan kebaikan. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah. Dan salawat dan salam pula kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, orang-orang yang beriman kepada beliau dan mengokohkan, mendukung, mensupport, memberikan pertolongan kepada beliau dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. An-Nur, yakni Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amma ba'd. Kemudian setelah itu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa usikum wa nafsi fi hadzal syahril mubarak bi taqwallah. Aku mewasiatkan untuk diriku sendiri dan kepada kalian di bulan yang penuh berkah ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ghairihi minasyhur, begitu pula di selain bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Karena kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah, berkesinambungan, berkelanjutan dalam ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahi Rabbmu secara kontinu, secara berkelanjutan sampai datang kematian. Makanya dikatakan di dalam setiap salat, iyyaka na'budu. Na'budu fi'il mudhari'. Kaidah dalam tadabbur Al-Qur'an, kaidah tafsirnya, fi'il mudhari' itu berfaedah al-istimrar dan juga at-tajaddud. Fi'il mudhari' itu berfaedah keberlanjutan, keberlangsungan, kekontinuan, kesinambungan. Maknanya apa? Iyyaka na'budu berarti diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Maksudnya, senantiasa kami akan beribadah kepada Engkau tanpa putus. Walakinna hadha syahra lahu maziyatun khassahu Allah biha. Hanya saja bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri yang Allah khususkan dengannya. Fahuwa mausimul khairat. Bulan Ramadan termasuk dari musim-musim kebaikan. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allah bi bulughi Ramadan. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa untuk agar disampaikan, ditemukan dengan bulan Ramadan. Fakana yaqulu idza dakhala syahru Rajab. Dulu beliau apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering ini terdengar di toa-toa masjid. Biasanya di bulan-bulan Rajab disebutkan ini senandung-senandung ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, berkahi bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Disebutkan di situ dalam catatan kaki, tafarrada bi Ziyad An-Numairi, bersendirian Ziyad An-Numairi dalam meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik punya sekian banyak murid yang meriwayatkan darinya. Tapi mengapa tidak ada yang meriwayatkan riwayat ini kecuali Ziyad An-Numairi? Jadi hadisnya dipermasalahkan. Kemudian dalam sanadnya juga ada seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqad. Dikritisi oleh para ulama ahli hadis sebagai mungkarul hadis. Periwayatan hadisnya itu mungkar, lemah sekali. Intinya riwayat yang menjelaskan tentang doa ini itu dhaif. Tapi jika mau diucapkan, seseorang berdoa dengan doa ini tanpa ada kaitan, keyakinan tertentu harus diucapkan ini fadilahnya ketika masuk bulan Rajab, tanpa ada keterkaitan seperti itu, dia berdoa yang sifatnya mutlak, bisa saja, boleh saja. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan
sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu biqudumih, dan diriwayatkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya atas datangnya bulan Ramadan. Wa yubayyinu lahum mazayah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada para sahabatnya tentang keistimewaan yang ada padanya. Fa yaqulu ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Disebutkan dalam riwayat, wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah menyelimuti kalian bulan yang agung, telah datang masuk kepada kalian bulan yang agung yang terberkahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadisnya Salman Al-Farisi. Hanya saja riwayatnya dhaif. Riwayat hadis ini dhaif. Telah berlalu penjelasannya. Naam, berkaitan dengan hadis ini bahwasanya riwayatnya adalah dhaif. Telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ketika membahas tentang dilipat gandakannya amalan kebaikan atau amalan keburukan di bulan Ramadan. Nah, telah berlalu bahwasanya riwayat yang berkaitan dengan itu lemah. Dan hadis ini kesempurnaan dari riwayat yang kita bahas sebelumnya tentang dilipat gandakan amalan sunnah menjadi wajib. Pahala amalan sunnah di bulan Ramadan ditingkatkan menjadi pahala amalan wajib. Ini keuntuhan hadisnya, kesempurnaan hadisnya di awal adalah apa yang disampaikan di sini. Ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian, telah menyelimuti kalian, na'am, bulan yang agung yang terberkahi. Wa yahutsu ashabahu 'ala al-ijtihad fihi bil a'mali salihah. Dan beliau juga memotivasi para sahabatnya untuk bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan untuk melakukan amalan-amalan yang saleh berupa min faraid wa nawafilah, dari amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunnah, nawafil, min salawatin wa sadaqatin, dari salat-salat dan sedekah, wa badli ma'rufin wa ihsan, berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, kebajikan terhadap sesama, wa sabrin ala ta'atillah, dan bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Ini motivasi-motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan. Wa imarati naharihi bisiyam, na'am, mengisi hari-harinya dengan puasa, wa lailihi bil qiyam, dan mengisi malamnya dengan salat, wa sa'atihi bi tilawatil Qur'an, dan mengisi waktu-waktunya, hari-harinya dengan membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, wa dzikrillah azza wa jalla, dan juga berzikir, mengingat Allah. Na'am. Fala tudayyi'uhu bil ghaflati wal i'rad. Jangan kamu sia-siakan bulan Ramadan ini, hari-hari kamu di dalamnya, dengan kesia-siaan dan keberpalingan, ketidakpedulian. Kahalil ashqiya'il ladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Seperti keadaan orang-orang yang tidak beruntung, yang telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Fala yastafiduna min mururi mawasimil khair. Orang-orang yang tidak mendapat keberuntungan tersebut tidak mengambil faidah masuknya musim-musim kebaikan, musim panen ladang pahala tidak dia manfaatkan. Wala ya'rifuna laha hurmah, tidak pula dia menaruh respek, menghormati dan mengagungkan kehormatan bulan Ramadan ini. Dia tidak pedulikan kemaksiatan, dia tidak pedulikan perintah-perintah dan larangan. Nah, acuh tak acuh, berpaling. Dianggap sebagai bulan-bulan yang tidak jauh, tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Wala yuqaddiruna laha qimatan, tidak menghormatinya, tidak menaruh respek, menghargai sama sekali terhadap keagungan kesakralan bulan Ramadan. Katsirun minan nasi la ya'rifuna hadha syahra illa annahu syahrun litanwi'il ma'akili wal masyarib. Banyak dari manusia tidak mengenali konsep Ramadan kecuali bahwasanya Ramadan itu adalah momen untuk memperbanyak aneka ragam menu makanan dan minuman. Menu-menu makanan dan minuman yang biasanya tidak umum di bulan Ramadan menjadi ada. Naam. Atau bermacam-macam menu makanan yang di hari-hari biasa terkadang tidak ada, di bulan Ramadan menjadi beraneka ragam. Sebagian orang tidak mengenali bulan Ramadan kecuali untuk hal tersebut. Fayubalighuna fi i'ta'i nufusihim ma tashtahi. Mereka berlebih-lebihan dalam memberikan hawa nafsu jiwa mereka kepada segala apa yang mereka inginkan, yang mereka memiliki syahwat terhadapnya. Fayukthiruna min syira'il kamaliyati minal at'imah.
mereka memperbanyak untuk membeli kamaliyat, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya apa kebutuhan itu? Ada berapa? Kebutuhan primer, sekunder, terus apa lagi? Hah? Tersier. Tersier itu apa? Di atas sekunder kan? Maksudnya nggak perlu juga. Nah, jadi banyak beberapa orang memperbanyak untuk membeli belanja kebutuhan-kebutuhan tersier itu tadi. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Dia bukan sekunder bahkan. Nah, kamaliyat sesuatu yang ya penyempurna saja dari makanan-makanan dan minuman. Wa ma'lumun anna al-iktsara minal ma'akil wal masyaribi yukassilu 'anit ta'ah. Maklum bahwa saya berlebih-lebihan memperbanyak makan dan minum itu membuat malas seseorang dari melakukan amalan ketaatan. Nah, karena dipasok gula berlebihan, malas dia akhirnya, ngantuk. Wal matlubu minal muslim an yuqallila minat ta'ami wa syarabi hatta yanshata lit-ta'ah. Yang dihimbaukan kepada orang-orang muslim itu, kepada seorang muslim untuk dia meminimalisir makanan dan minumannya. Boleh makan kenyang, boleh minum sampai kenyang, boleh, tapi tidak over berlebihan. Balas dendam istilahnya. Karena wah, siang nggak bisa makan, nah dia balas dendam. Makanya sudah kenyang pun terkadang orang sahur sudah kenyang itu. Tapi apa yang ada di dalam bisikan jiwanya? Sayang juga ini kalau tidak dimakan nanti siang nggak bisa dimakan. Akhirnya dia paksakan untuk dia makan. Nah, berlebihan. Wa ba'dun minan nasi la ya'rifu syahra ramadhana illa annahu syahrun naumi fin nahari was sahari fil lail. Ala ma la fa'idata fihi aw ma fihi madarrah. Ini jenis yang berikutnya. Sebagian orang tidak mengenali bulan Ramadan kecuali itu adalah momen atau waktu untuk tidur ngebleng. Tidur sehari penuh. Nah, dari habis sholat subuh dia tidur, bangun-bangun mau menjelang adzan maghrib. Sholat zuhur, asarnya dijamak lagi sama dia. Dengan alasan apa? Rufi'al qalam, sudah terangkat pena dari orang yang tidur. Nah, itu kalau yang sholat. Kalau yang tidak sholat, banyak. Nah, subhanallah. Dia tidak mengetahui momen Ramadan itu kecuali momen bergantinya siklus kehidupan dia. Siang tidur, nanti malamnya begadang, main, nongkrong di kafe, nongkrong di warung kopi, nongkrong di tongkrongan yang tidak ada faedahnya. Syukur-syukur kalau dia itu malamnya dia hidupkan untuk tilawah, untuk qiyamul lail. Nah, tapi kebanyakan dihabiskan sepanjang siang dalam kesia-siaan dan sepanjang malamnya tongkrongan-tongkrongan yang tidak ada faedahnya, bahkan memudorotkan. Nah, bahkan terdapat kemaksiatan padanya. Fayasaru mu'dhama lailihi aw kullahu thumma yanamu nahara hatta 'ani shalawatil mafruḍah. Nah, dihabiskan seluruh malamnya dalam kesia-siaan dan dia tidur sepanjang siang sampai melewatkan waktu-waktu salat. Wala yusalli ma'al jamaah wala fi awqatis salawat. Dia tidak salat bersama jamaah. Nah, tidak pula salat di waktu-waktunya. Tapi dia masih salat. Nah, dan yang tidak sholat banyak. Yang puasa tapi tidak sholat, tidak ada artinya puasanya. Nah, tidak ada artinya. Dan itu hukum Allah. Allah yang menghukumi bahwa saya puasa seseorang yang tidak sholat tidak ada artinya, karena seorang yang meninggalkan sholat itu kafir. Wa fi'atun minan nasi tajlisu ala ma'idatil iftari tatruku sholatal maghrib ma'al jamaah. Ada lagi sekelompok jenis orang yang dia duduk berlama-lama di meja hidangan ketika berbuka itu. Dia meninggalkan salat jamaah. Dia meninggalkan salat jamaah. Naam. Hadhil fi'atu minan nasi la ta'rifu li syahri Ramadan qimah. Jenis-jenis golongan orang seperti itu dia tidak mengetahui kadar kedudukan Ramadan, harga mahal sebuah bulan Ramadan. Wala tatawarra'u 'an intihaki hurmatih bisaharil haram. Dia juga tidak memiliki sikap menghormati, menghargai, warok, berhati-hati dari menerjang perkara-perkara yang diharamkan dengan bergadang semalam suntuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Wa tarkil wajibat, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Wa fi'lil muharramat, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, tidak menaruh respek kepedulian sedikit pun. Tidak ada pengagungan dalam dadanya, dalam hatinya. Oh iya, ini bulan Ramadan. Nah, tabu untuk dilakukan. Karena ada sebagian orang, nah meskipun lemah imannya, tapi dia di bulan Ramadan dia menghargai betul. Dia respect. Ada pengagungan di dalam dirinya terhadap kesakralan bulan Ramadan tersebut. Dan ada sebagian orang yang tidak peduli dengan hal itu. Wa ila janibiha ulai jama'atun. Jenis yang lainnya, ada sekelompok orang la ya'rifuna syahra ramadhana illa annahu mausimun litijarah wa 'ardis silai wa talabid dunyal ajilah. Jenis yang lainnya, ada orang yang tidak mengenali bulan Ramadan itu kecuali dia adalah
momen musim untuk memanen ladang keuntungan perdagangan, momen untuk kita ini berdagang, membuat makanan-makanan untuk dijual atau menjual produk-produk yang biasanya banyak dibutuhkan oleh orang-orang mendekati Idul Fitr. Dia sibuk dalam dunia perdagangan saja. Dia pahami konsep Ramadan ini peluang untuk mengeruk sebanyak-banyak keuntungan duniawi. Tapi dia tidak pernah lihat bahwasanya Ramadan itu juga musim kesempatan besar untuk dia mengeruk keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat. Fayanshatuna 'alal bai'i wasyira', bersemangat dalam jual beli, dalam berdagang, berusaha. Fayulazimuna al-aswaqa wa yahjuruna al-masajid. Ironisnya mereka semangat menetapi pasar-pasar tapi memboikot masjid-masjid. Dia tinggalkan masjid, dan dia menetapi pasar-pasar. Datang waktu sholat, dia tinggalkan masjid. Kenapa? Karena hujah dagangannya tidak bisa ditinggal, tokonya tidak bisa ditinggal karena banyak pembeli. Dia kedepankan nilai-nilai duniawi. Wa in dhahabu ilal masajid fahum ala ajalin wa madadin la yastaqirruna fiha. Ini keadaan yang lebih baik dari itu seandainya orang-orang yang tersebut tadi itu pergi ke masjid. Memang waktu sholat dia tutup, pergi ke masjid, tapi perginya ke masjid itu dalam keadaan ketergesa-gesaan dan ketergantungan erat dengan pikirannya, itu bergantung erat dengan tokonya, dengan dagangannya. Dia sholat, waduh nanti kalau ada yang beli bagaimana? Terikat dengan dunianya itu. Tidak istiqrar, tidak tenang hatinya dalam menjalankan ibadah. Kenapa? Li'anna qurrata a'yunihim fil aswaq. Karena yang menjadi perhiasan, yang menyenangkan bagi dirinya itu adalah pasar. Wa sinfun akhar minan nasi la ya'rifu syahra Ramadan illa annahu waqtun litasawwuli fil masajidi wasyawari'. Golongan yang lainnya, dia tidak kenali Ramadan kecuali Ramadan itu sebagai ladang ajang untuk penggalangan donasi secara besar-besaran. Kesempatan ini kita manfaatkan ghirahnya kaum muslimin untuk berinfak dan bersedekah, beramal-amalan kebajikan, dengan dia bertasawul. Tasawul itu artinya meminta-minta. Walaupun bahasanya sekarang open donasi. Karena open donasi dia boleh saja, baik saja jika permasalahannya itu dalam permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya mendesak dan darurat. Tapi yang ada kenyataannya di lapangan, orang berluas-luas padanya. Berluas-luas bahkan pada permasalahan yang la faidata fi. Tidak ada faedah sih sebenarnya. Apa yang namanya tadi? Tersier itu tadi. Pada hal-hal yang sifatnya tersier. Fayumdi mu'dhama awqatihi baina dhahabin wa iyabin wa tajwalin huna wa hunak. Dia lobby ke sana kemari, habis waktunya untuk penggalangan donasi ini dan itu. Wantiqalin min baladin ila baladin li jam'il mali an tariqis su'al. Ya pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Dalam rangka untuk mengumpulkan harta itu dari jalur open donasi tadi, meminta. Wa idhari nafsihi bi madharil muhtaji wa huwa ghani. Dia menampakkan dirinya, menampakkan dengan tampilan yang seakan-akan dia orang butuh, padahal dia mampu dalam keadaan berkecukupan, ya cukup. Ada sih untuk buka puasa, untuk sahur ya cukup, alhamdulillah. Ada. Ini mendidik mentalitas yang rendah, ketergantungan terhadap donasi itu tadi. Lah muskilahnya orang yang menggalang donasi itu dia mencatut nama atau orang lain sebagai orang-orang yang membutuhkan terhadap donasi tersebut. Padahal dia juga masuk dalam himpunan orang-orang tersebut, dia masukkan dirinya. Ayo penggalangan donasi untuk kita iftarus shaimin, memberi iftar orang-orang yang berpuasa. Apa maksud dia tujuan? Agar dia juga bisa mengambil manfaat dari situ. Atau misalkan ada konsep-konsep sekarang Jumat berkah. Dia katakan siap untuk dia galang donasi dan dia katakan siap untuk menyediakan 100 atau 1000 nasi kotak. Tapi dia pengusaha cateringnya dia sendiri. Ini kan apa namanya? Ini kan semuanya intrik. Dia galang donasi agar nanti diberikan ke dianya sendiri. Menggalang donasi untuk zakat. Ternyata dia punya toko sembako. Dia untuk melariskan dagangannya itu sendiri. Ada makar.
Wa bimadharil musabi fi jismihi wa huwa salim, atau ada orang yang memanfaatkan momen ini untuk mengemis-ngemis, dia tampakkan dirinya itu cacat, terluka, dia perban minta sumbangan dan selain daripada itu, padahal dia sehat, selamat, wal afiat. Yajhadu ni'matallahi alaihi bil ghina wasihah. Orang-orang yang seperti itu ingkar, kufur nikmat. Allah beri dia kenikmatan dengan kecukupan dan sehat, dia malah aksi buta, aksi pincang, aksi terluka, butuh bantuan, butuh donasi, aksi miskin, tidak ada apa-apa untuk dimakan di rumah. Wa ya'khudul mala bighairi haqqih, dia ambil harta itu tanpa hak. Wa yudayyi'u waqtahu al-ghali fi ma huwa madarratun alaih, dan dia yudayyi' waqtahu, menyia-nyiakan waktunya yang mahal itu tadi pada permasalahan yang itu justru memudaratkan dirinya. Fama baqiya li ramadhana min mazyatin 'inda hadhil fi'at. Tidak ada sisa dari keistimewaan bulan Ramadan di sisi jenis-jenis orang yang telah tersebutkan. Kecuali hanya sebatas itu. Ibadallahi, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi hadha asy-syahri aktsara mimma yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersemangat, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini jauh lebih besar dibandingkan di bulan yang selainnya. Wa in kana alaihi salatu wasallam mujiddan fil ibadati fi jami'i awqatih. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah di seluruh waktunya. Hanya saja jika diperbandingkan, bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan sendiri. Lakinnahu yatafarragu minal amalil fadili lima huwa afdal minhu. Fakana yatafarragu fi hadha syahri min kathirin minal masyaghil allati hiya fil haqiqati ibadah. Di bulan Ramadan beliau mengosongkan diri beliau dari kebanyakan kesibukan yang memang secara hakikat kesibukan beliau itu ibadah juga. Tapi beliau beralih kepada jenis ibadah yang lebih afdal di bulan Ramadan. Lakinnahu yatafarragu minal amalil fadil lima huwa afdalu min. Wa kana salafus salih yaqtaduna bihi fi dzalik. Dan dulu para salafus salih mencontoh beliau dalam hal yang demikian itu. Mengkhususkan bulan Ramadan dengan kekhususan yang terkhusus, yang tersendiri. Fa yakhussuna hadha syahra bi mazidi ihtimamin. Mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan perhatian yang lebih. Wa yatafarraghuna fihi lil a'mali salihah. Yatafarragh, dia mengosongkan dirinya hanya untuk beramal amalan saleh. Wa yu'amiruna lailahu bitahajjud, dimakmurkan malamnya itu dihidupkan untuk bertahajud. Wa naharihi bisyam wa dzikri wa tilawatil Qur'an, di siangnya untuk puasa, untuk berzikir, bertilawah, membaca Al-Qur'an. Wa ya'muruna al-masajida bidzalik, dan dia makmurkan masjid-masjid dengan yang demikian itu. Dia banyak berdiam diri di masjid untuk beribadah. Fal nuqarin baina halina wa halihim wa ma huwa mablaghu syu'urina bi hadzal syahr. Maka hendaklah kita bandingkan keadaan kita dengan keadaan mereka para salaf dan kadar perasaan kita terhadap bulan ini, kadar pengagungan, respek, perhatian kita terhadap bulan ini. Wal na'lam annahu kama tudha'afu fihi al-hasanat fa innaha aidan tughalladu as-sayyi'atu fihi wa ta'dum 'uqubatuha. Disebutkan oleh Syekh di sini, dan kita ketahui sebagaimana dilipat gandakan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, maka demikian pula dibesarkan amalan-amalan kejelekan itu di bulan ini tersebut, dan hukuman kepada pelakunya itu menjadi lebih dahsyat, lebih besar, sebagaimana datang dalam hadis yang telah lalu, hadis Salman Al-Farisi, dan riwayatnya dhaif. Walaupun riwayatnya dhaif, tapi secara asal bulan Ramadan itu memiliki kehormatannya sendiri, kemuliaannya sendiri yang harus diagungkan. Siapa yang mengagungkan bulan Ramadan, maka sejatinya dia telah mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk ketakwaan hati. Falnattaqillaha subhanahu wa nu'azzim hurumatih. Maka hendaklah kita mengagungkan, kita bertakwa kepada Allah dan mengagungkan, menaruh respek kepada kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, maka yang demikian itu lebih baik bagi dirinya di sisi Rabb-nya. Yang mengagungkan bulan Ramadan termasuk kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbuat maksiat di bulan tersebut ini keadaannya lebih terhina, lebih parah, lebih tabu, tidak sopan sekali ketika seseorang menerjang kehormatan yang Allah haramkan di bulan Ramadan. Waffaqallahu al-jami' li salihil qawli wal 'amali wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.